Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan kali ini terkait dengan materi yang ada dalam mata ajar atau mata kuliah manajemen investasi dalam topik tentang obligasi. Yang akan saya bahas adalah tentang durasi dari obligasi. Jadi nanti akan dijelaskan tentang apa itu Macaulay duration, apa itu modified duration, cara menghitung Macaulay duration, cara menghitung modified duration, dan juga penerapan modified duration dalam memperkirakan perubahan harga obligasi yang disebabkan karena adanya perubahan pada tingkat suku bunga pasar. Oke, kita mulai ya. Jadi obligasi itu ada waktu jatuh temponya. Waktu jatuh tempo adalah waktu di mana nilai nominal dari obligasi itu dibayarkan oleh penerbit obligasi ke pembeli obligasi. Namun demikian, jatuh tempo tersebut bukanlah waktu jatuh tempo yang efektif untuk obligasi. Untuk mengetahui waktu jatuh tempo yang efektif, kita bisa menghitung namanya Macaulay duration. Ini adalah ukuran waktu dari arus kas obligasi. Katakanlah misalnya ada obligasi yang membayarkan bunga secara terus-menerus setiap periode ya sampai dengan jatuh tempo, dan juga nanti di akhir waktu jatuh tempo obligasi, penerbit obligasi akan membayarkan ke pemilik obligasi atau pembeli obligasi sebesar nilai nominalnya. Jadi sebetulnya waktu jatuh tempo obligasi itu bukan waktu jatuh tempo yang efektif, karena asumsinya arus kas yang diperoleh dari pembayaran kupon bunga kemudian akan direinvestasikan kembali, diinvestasikan kembali pada obligasi. Nah, itu jadi obligasi tersebut sudah istilahnya sudah katakanlah sudah memberikan kembali nilai awalnya, nilai inisialnya, nilai investasinya bagi investor sebelum obligasi tersebut jatuh tempo, karena ada reinvestasi dari arus kas yang diterima dari obligasi. Nah, Macaulay duration juga dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan pada harga obligasi karena adanya perubahan dalam tingkat suku bunga. Sebagaimana diketahui, ada hubungan terbalik antara tingkat suku bunga pasar dengan harga obligasi. Kalau tingkat suku bunga pasar naik, maka harga obligasi akan turun. Sebaliknya, tingkat suku bunga pasar turun, harga obligasi akan naik. Berapa persen perubahan pada harga obligasi karena adanya perubahan dalam tingkat suku bunga pasar, itu bisa kita perkirakan dengan menggunakan perhitungan duration. Berikutnya akan saya jelaskan tentang ilustrasi perhitungan dari Macaulay duration. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan durasi obligasi. Asumsikan ada sebuah obligasi, nilai nominalnya adalah 1 miliar rupiah, kemudian dia akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Suku bunga kupon obligasi atau kupon rate-nya adalah 6% per tahun, adapun yield to maturity-nya itu adalah 8%. Pembayaran kupon bunga adalah 1 kali dalam 1 tahun. Jadi annually ya, ini annually. Oke, nah saya akan menjelaskan, menerangkan step by step perhitungan durasi dari obligasi ini. Oke, jadi kita buatkan tabel seperti ini. Kolom yang pertama tahun pembayaran bunga, kemudian arus kas, present value pada 8%. 8% ini adalah yield to maturity ya. Kemudian present value arus kas. Nah, present value dibagi harga, dibagi dengan nanti ada durasinya. Nah, ini tahun 1 sampai dengan tahun ke-10. Arus kas tahun pertama 60.000 ini adalah kupon rate 6% kali nilai nominalnya 1 miliar. Ya, kali 1 miliar dapat 60 juta rupiah. Dia bayar bunganya hanya sekali dalam 1 tahun. Tingkat suku bunga kuponnya obligasi adalah 6%, nilai nominalnya 1 miliar. Maka arus kas tahun pertama 60 juta rupiah. Arus kas tahun kedua juga sama, 60 juta rupiah. Nah, ini sampai dengan
tahun ke-9 sama, arus kasnya 60 juta. Nah, arus kas di tahun ke-10 atau di akhir waktu jatuh tempo obligasi itu adalah 1.060.000.000 rupiah. Ini berasal dari kupon rate, ya, kupon suku bunga yang dibayarkan atas obligasi ini 60 juta ditambah dengan nilai nominal obligasi yang 1 miliar yang jatuh tempo. Makanya arus kasnya adalah 1.060.000.000. Kupon ditambah nilai nominal, ya. Ini yang 160. Oke. Present value arus kas ini 0,962 diperoleh dari 1 dibagi 1 plus yield to maturity, ya, pangkat 1, 0,962. Yang 0,857 ini present value tahun kedua. Jadi 1 dibagi 1 plus yield to maturity pangkat 2. Nah, dapat 0,857. Lakukan sampai dengan yang 10. Berarti ini yang 0,794, 1 dibagi 1 plus yield to maturity, 8% ya. 1 dibagi 1 plus 8%, pangkat 3. Ini pangkat 4, pangkat 5, sampai pangkat 10. Nah, PV arus kas ini adalah arus kas setiap tahun dikali dengan PV present value Rp1 dengan 8% sebagai yield to maturity. Jadi 60 kali 0,962 kita dapat 55.555.555,56 rupiah. Yang tahun kedua berarti arus kasnya yang 60 juta, ini kita kalikan dengan 0,857 ya. Kita dapat 51. Lakukan yang sama untuk tahun ketiga sampai dengan tahun ke-10, arus kas kali PV-nya, arus kas kali PV-nya. Nah, ini kita dapat. Kemudian kita jumlahkan PV arus kas ini kita jumlahkan sampai bawah, itu kita dapat 865.798.372,02. Ini adalah harga atau price dari obligasi. Obligasinya dijual di bawah nilai nominal, berarti dengan diskon terjadi karena tingkat suku bunga kupon itu 6%, ya, ini 6%, lebih rendah daripada YTF, yield to maturity-nya 8%. Nah, kolom berikutnya, PV arus kas setiap tahun dibagi dengan harga ini. Misalnya tahun pertama, ini kita dapat PV-nya PV dibagi harga 0,062. Ini adalah 55 juta ini dibagi dengan harganya 865 juta sekian. Kemudian yang 0,0594 tahun kedua ini berarti PV arus kasnya 51.440.329,22 dibagi dengan harganya 865.798.372,02. Lakukan hal yang sama, membagi PV arus kas setiap tahun dibagi dengan harganya, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian durasinya setiap tahunnya itu adalah PV dibagi harga dikali dengan tahun. Nah, jadi durasi ini adalah present value yang dibagi dengan harga yang di kolom sebelah dikali dengan tahunnya. Nah, ya, tahun. Contoh, di tahun pertama PV dibagi harga 0,0642. Kalikan dengan 1, dapat durasinya tahun pertama 0,0642. Tahun kedua, itu PV dibagi harganya 0,0594. Ini kita kalikan dengan 2. Sama dengan 0,1188. Lakukan yang sama, PV dibagi harga dikalikan dengan angka tahunnya. Yang ketiga, tahun ketiga berarti 3 kali 0,550. Yang keempat berarti 4 kali 0,0509. Yang ke-10 berarti 10 kali 0,5671. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, durasi ini kemudian dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 kita jumlahkan, maka kita dapatkan durasinya adalah 7,6151. Berikutnya kita masuk ke konsep modified duration. Kalau yang sebelumnya itu namanya adalah
duration atau sering disebut dengan istilah Macaulay duration. Nah, ya, Macaulay duration. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya adalah modified duration. Nah, apa modified duration? Ini adalah durasi yang telah disesuaikan. Nah, kegunaannya apa modified duration ini? Modified duration dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga obligasi karena adanya perubahan dalam tingkat suku bunga pasar. Sebagaimana kita ketahui, ada hubungan terbalik antara suku bunga pasar, ya, suku bunga suku bunga pasar dan harga obligasi. Nah, harga obligasi. Jadi kalau suku bunga pasar naik, harga obligasi akan turun. Kalau suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Nah, cuma katakanlah misalnya suku bunga naik 0,5%. Nah, ya, positif 0,5% naik. Berapa turunnya harga obligasi dalam persentase? Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan modified duration. Nah, berarti kita harus cari dulu modified duration-nya. Modified duration itu adalah Macaulay duration, ya, yang sudah dihitung, dibagi dengan 1 plus yield to maturity atau tingkat suku bunga pasar. Kalau suku bunganya dibayarkan per tahun 1 kali, 1 plus R. Tapi kalau suku bunganya katakan dibayarnya semi annually atau dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun, maka modified duration-nya adalah Macaulay duration, ya, Macaulay duration dibagi 1 plus, nah ini R-nya dibagi 2 otomatis. Nah, itu ya. Oke. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan modified duration dari obligasi yang telah kita hitung Macaulay duration sebelumnya. Saya sajikan kembali, nilai nominalnya adalah 1 miliar, kemudian jatuh temponya adalah 10 tahun, suku bunga kuponnya adalah 6%, suku bunga yield to maturity-nya atau suku bunga pasarnya 8%. Kemudian pembayaran kupon bunganya adalah 1 kali dalam 1 tahun. Macaulay duration-nya yang sudah dihitung adalah 7,6151. Maka modified duration adalah Macaulay duration 7,6151 dibagi 1 plus YTM-nya atau suku bunga pasar, 1 plus 8%. Karena bayar bunga hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga modified duration-nya itu adalah 7,051. Jadi obligasi ini, ya, dengan seperti ini ya, karakteristiknya, fitur-fiturnya memiliki Macaulay duration-nya 7,6151 dan modified duration-nya 7,051. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan pada tingkat suku bunga pasar dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini delta P dibagi P kali 100 adalah perubahan harga dalam persentase, maka dikalikan 100 sama dengan adalah minus modified duration kali perubahan pada tingkat suku bunga. Kenapa ini ada minus? Ingat, hubungan ada inverse relationship, ya, atau hubungan terbalik antara tingkat suku bunga pasar dan harga obligasi. Tingkat suku bunga pasar naik, harga obligasi akan turun. Sebaliknya, tingkat suku bunga pasar turun, harga obligasi akan naik. Makanya ini ada minus. Oke, jadi delta P dibagi dengan P adalah perubahan dalam harga obligasi. P-nya adalah harga awal obligasi, harga awal sebelum adanya perubahan tingkat suku bunga pasar. D-mod ini adalah modified duration, ya. Kemudian delta I adalah perubahan dalam tingkat suku bunga. Nah, menggunakan formula ini untuk menentukan perubahan harga dalam obligasi itu perkiraan yang dibuat dalam perubahan harga obligasinya itu dapat dilakukan apabila perubahan pada tingkat suku bunganya itu relatif kecil.
Jadi perkiraan perubahan harga karena adanya perubahan tingkat suku bunga pasar yang kecil itu bisa lebih precise dengan formula ini. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan perubahan harga obligasi karena adanya perubahan pada tingkat suku bunga pasar menggunakan Macaulay duration dan modified duration yang telah dihitung sebelumnya. Jadi modified duration-nya itu adalah 7,051, kemudian yield to maturity atau tingkat suku bunga pasarnya adalah naik 0,5%. Harga obligasi awalnya yang sudah kita hitung ketika menghitung Macaulay duration-nya adalah 865.798.372. Nah, kita menghitung perkiraan perubahan harga obligasi dalam persentase itu adalah modified duration-nya ya minus modified duration, jadi minus 7,051 kali perubahan pada tingkat suku bunganya 0,5%. Kita dapatkan minus 3,525%. Maka harga obligasinya karena ada perubahan tingkat suku bunga naik 0,5% itu adalah 865.798.372 dikali 1 minus perubahan harga obligasi, ya, perubahan harga obligasi karena kenaikan tingkat suku bunga. Maka harganya adalah sekarang 835.278.979. Jadi karena naiknya tingkat suku bunga pasar, maka harga obligasi turun dari 865 juta sekian menjadi 835 juta sekian. Nah, berikut ini ada soal yang bisa Anda kerjakan secara mandiri ya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman Anda terkait dengan perhitungan Macaulay duration, perhitungan modified duration, dan kalau ada perubahan harga jika ada perubahan pada tingkat suku bunga. Asumsikan ada sebuah obligasi, nilai nominalnya itu adalah 1 miliar, kemudian dia jatuh tempo 5 tahun, suku bunga kuponnya adalah 9%, dan yield to maturity-nya adalah 8%. Pembayaran kupon bunga itu 1 tahun dilakukan 1 kali. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah Macaulay duration-nya? Kemudian, apabila tingkat suku bunga pasar atau yield to maturity turun sebesar 0,25%, berapakah harga obligasinya? Nah, ini coba Anda hitung sendiri, kemudian Anda cocokkan jawaban Anda dengan jawaban yang saya berikan ini. Harga obligasinya itu adalah 1.039.927.100 rupiah. Ya. Kemudian Macaulay duration-nya itu adalah 4,256 tahun, dan harga obligasi karena adanya turunnya tingkat suku bunga pasar 0,25% itu adalah 1.050.171.957. Dengan demikian berakhir sudah materi pembahasan perhitungan duration, Macaulay duration, modified duration, dan menentukan persentase perubahan harga obligasi karena perubahan tingkat suku bunga. Terima kasih, jangan lupa mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan koleksi terbaru terkait dengan buku-buku yang terbitkan oleh perbisalemba.com, kemudian jangan lupa terbitkan e-learning perbisalemba.com. Manajemen investasi ada e-learningnya yang berisikan video pembelajaran, soal pembahasan yang bisa Anda kerjakan sendiri, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Silakan kunjungi trainingperbisalemba.com, dan jika Anda ingin memberi buku-buku Perbisalemba yang ori secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.